Hai semuanya, ke pasar beli gas. Yuk kita ngegas, apa sih? Nah, oke, ketemu lagi sama kakak ya. Nah, hari ini apa yang mau kakak bahas? Kakak hari ini akan membahas tentang teman dari barisan aritmatika. Apa tuh? Ingat nggak di video sebelumnya? Selain aritmatika itu ternyata ada juga yang namanya barisan geometri, gitu ya. Jadi video kali ini membahas tentang barisan geometri. Nah, barisan geometri itu apa sih? Ada yang ingat di video sebelumnya? Ayo, ingat nggak ya? Kalau aritmatika, ya, kalau barisan aritmatika itu barisan yang aturannya atau polanya ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Kalau barisan geometri, ini adalah barisan bilangan yang mempunyai aturan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Itu ya. Jadi di sini kakak tulis dulu nih biar kalian ingat. Untuk barisan geometri itu aturannya adalah dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini aturannya ini disebut sebagai rasio atau biasanya disimbolkan R, itu ya, rasio. Nah, gimana tuh Kak cara mencari rasio? Contoh nih, kakak punya barisan seperti ini. Berapa ya? 3, 6. Nah, misal nih kakak punya contoh barisan geometri yang pertama 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Di sini kalian tahu nggak aturannya apa ya? 3 jadi 6, 6 jadi 12, 12 ke 24. Oh, aku tahu Kak, itu kan aturannya kali 2, kayak gitu ya. Jadi ini selalu dikalikan 2 nih. Nah, artinya rasionya adalah 2. Nah, seperti itu. Gampang kan cari rasio? Nah, sekarang kakak punya contoh lagi. Ini kalian tertipu enggak ya? Bentar. Barisannya berapa ya? Nah, misal nih, barisannya 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Tahu aturannya? Coba pikir dulu. Oh, dapat Kak, apa tuh? Aturannya adalah dibagi 2 Kak. 64 ke 32 dibagi 2. Ini juga sama nih, bagi 2. Ini juga sama, dibagi 2. Nah, berarti gimana? Rasionya berapa? Oh, rasionya dibagi 2 Kak. Nah, kalau kalian jawab seperti ini, salah. Ya. Terus gimana Kak caranya kalau misalnya aturannya itu pembagian? Kalau misalnya aturannya itu pembagian ya, cara mencari rasionya itu kalian tinggal kasih gini, 1/2. Nah, inilah jawaban yang benar. Rasionya 1/2. Kenapa? 64 kali setengah 32. 32 kali setengah 16. 16 kali setengah 8, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ketika aturannya itu dibagi, rasionya itu pakai 1/. Kayak gitu. Nah, biar kalian nggak salah ya, atau nggak bingung, cara mencari rasio itu sebenarnya seperti ini. Nah, rasio itu sebenarnya adalah perbandingan dari dua urutan yang saling berdekatan. Bisa U2 per U1, bisa juga U3 per U2, dan seterusnya. Misal nih, untuk barisan yang pertama ya, ini kenapa kok rasionya 2 sih? U2 per U1, 6 bagi 3. Ya, 6/3, 2. 12 per 6, 2. 24 per 12, 2. Seperti itu. Terus untuk contoh yang kedua nih, kenapa rasionya kok setengah? U2 per U1, 32 per 64. Coba Kak tulis di sini nih, angkanya besar ya, siapa tahu kalian tuh agak bingung dikit-dikit gitu.
32/64 masing-masing dibagi 32 kan bisa ya? 1/2. U3/U2 16/32 sama nih. Kalau disederhanakan 1/2 juga. Makanya rasionya di sini yang benar adalah 1/2, bukan bagi 2. Jadi kalau misalnya kalian itu bingung nyari rasio, kalian pakai aja rumus ini, gitu ya. U2/U1, U3/U2, U4/U3 dan seterusnya. Tinggal kalian bandingkan belakang per depan. Kayak gitu aja, ya. Nah, kemudian di sini kalau barisan aritmatika kemarin kan punya rumus UN gitu ya. Ini juga sama nih. Untuk barisan geometri juga punya rumus UN. Gunanya apa? Gunanya itu biar kalian bisa tahu ya, urutan ke berapa tuh? Urutan kesekian dari sebuah bilangan tanpa harus pakai cara manual seperti itu. Cuma di sini untuk barisan geometri rumusnya agak ribet dikit gitu ya. Rumusnya apa, Kak? Nih, Kakak tulisin dulu. Rumus barisan geometri. Rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, ini yang bikin ribet itu pangkat-pangkatnya ini. Nah, oke. Di sini kakak kasih keterangan dulu. UN itu adalah suku ke N. Itu ya, N-nya nanti tergantung soal, tinggal mengikuti saja. Kemudian untuk A, ingat A itu adalah suku pertama atau angka pertama. Kemudian untuk R itu adalah rasio atau aturannya gitu ya. Kalau nggak mau salah dari rasionya, hati-hati pakai aja ini. U2/U1, U3/U2 dan seterusnya, seperti itu. Nah, kakak contohin dulu bagaimana cara pakai rumus ini sih kak, kok kelihatannya ribet. Nah, kakak contohin dulu ya. Contoh yang sederhana dulu. Pada barisan berapa nih? Pakai itu aja ya. 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Tentukan yang A rumus suku ke N, kemudian untuk B suku ke 8. Nah, gini aja. Nah, kabar baiknya itu kalau barisan geometri di tingkat SMP itu biasanya sih nggak mungkin nyari urutan ke 100, itu nggak mungkin banget ya. Jadi untuk barisan geometri ini biasanya kalau SMP itu terbatas, mungkin maksimal urutan ke 15 sepertinya ya. Nggak mungkin kalian disuruh nyari urutan ke 20, nggak mungkin. Kayak gitu. Nah, jadi angkanya itu pangkatnya kecil, tenang aja kalian pasti bisa. Nah, oke. Contoh yang pertama, pada barisan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya, tentukan rumus suku ke N. Nih, untuk yang A, kemudian untuk yang B, suku ke-8-nya berapa? Seperti itu. Jadi sebenarnya kakak tuh kalau yang barisan geometri ini menyarankan pakai cara manual daripada pakai rumus karena lebih cepat gitu ya sebenarnya. Cuma nggak apa nih. Nah, untuk contoh ini ya yang diketahui apa? Yang diketahui di sini adalah suku pertama atau A-nya 3. Kemudian rasionya berapa? Rasionya karena di sini aturannya dikalikan 2 gitu ya, berarti rasionya 2. Seperti itu. Kemudian dicari apa tuh yang A? Rumus suku ke N. Tinggal kalian simbolkan UN. Kak, UN kan sudah ada rumusnya, tinggal ini aja kak jawabnya. Nah, ini hati-hati nih, biasanya jawabnya cuma gini aja. Kalau cuma gini aja salah. Kenapa? Karena A sama R-nya harus kalian masukkan. Yang diketahui di sini A-nya kan sudah ada 3. Kalian harus masukin ke sini. 3 kali R-nya 2 pangkat N-1. Nah, kemudian banyak banget nih yang salah biasanya. Dikalikan tuh sama dia. Oh, aku tahu kak, berarti UN-nya 3 kali 2
6 pangkat N-1. Nah, ini salah besar. Kalau seperti ini, kalian nggak boleh mengalihkan. Kenapa? Karena pangkat itu harus dihitung terlebih dahulu. Jadi kalian harus ingat tingkatan itu ya. Mana yang harus didahulukan? Yang pertama, pangkat dan akar itu wajib didahulukan kalau sedang menghitung operasi seperti ini. Kemudian setelah pangkat dan akar, kalian hitung kali bagi seperti itu. Baru yang terakhir tambah kurang. Jadi ini hasilnya gimana, Kak? Ya udah, selesai. Kayak gini doang, sudah cukup, nggak usah dikalikan, nggak boleh. Karena duanya ada pangkatnya. Seperti itu ya. Jadi stop nih, selesai untuk yang A. Gampang ya, Kak ya? Ya, gampang. Karena masih contoh pertama ya, mudah. Kemudian untuk yang B, disuruh nyari suku ke-8. Berarti simbolnya adalah U8. Gimana tuh, Kak, kalau U8? Nah, kita kan sudah tahu rumus UN-nya. Masukkan saja ke sini. 3 tetap, 2 tetap, N-nya 8 dikurangi 1. Ini berapa nih? 2 pangkat 8 kurangi 1, 7. Nah, kalian harus menghitung pangkatnya terlebih dahulu. 2 pangkat 7. Berapa ya? Coba kita hitung pelan-pelan. 2 pangkat 7 itu artinya perkalian 2 sebanyak 7 kali. Berapa nih? Sudah pas belum? Kurang 1 ya? Nih, 2 pangkat 7, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Nah, berapa nih? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, ini kayak anak SD ya. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, berapa ayo? 64. 64 kali 2, 128. Ternyata 3 pangkat 7 itu 128. Kayak gitu. Kalian juga boleh ngalihkan gini sih. 2 kali 2 kali 2, 8. Terus ini juga 8 ya, sebentar. Ini juga 8, berarti 8 kali 8, 64 kali 2. Nih, sama hasilnya ya. Jadi terserah kalian nih ngitungnya. Yang lebih enak yang mana. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja. 3 kali 128. Tuh, berapa nih? 4. Nah, ternyata hasilnya adalah 384 ya. Jadi urutan ke-8-nya adalah 384. Kalau misalnya kalian nggak mau ribet, aduh Kak, kok pangkatnya tinggi banget, kalian boleh pakai manual nih, khusus geometri. Kalian tinggal lanjutkan. Ini kan urutan ke-5 ya. Jadi kalian boleh pakai manual juga nih. 3, 6, 12, 24. Masih urutan ke berapa? Ke-4 sih ya. Kakak salah lihat. 1, 2, 3, 4. Lanjutkan saja. Kali 2. Kali 2. Apa nih? Kali 2 lagi. Aduh, 192. Ini sudah berapa nih? Kali 2 lagi. 384. Nah, sudah ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, sama jawabannya. Jadi untuk barisan geometri ini, kalian boleh pakai cara manual ya. Lebih cepat ketemunya, seperti itu. Khusus untuk anak-anak yang sulit, kalau ngitung pangkat-pangkat itu sulit Kak, aku manual aja, boleh. Karena soalnya nggak mungkin sampai nyari urutan ke-20. Kayak gitu ya. Oke, ini masih contoh yang sangat basic, sangat mudah gitu ya. Kalian harusnya mengerti nih untuk contoh pertama. Nah, sekarang kakak mau kasih contoh kedua. Oke, kakak hapus dulu ya. Contoh kedua. Nah, contoh kedua itu kayak gimana ya? Lebih sedikit nih daripada contoh pertama.
Ini untuk contoh keduanya ya. Pada barisan geometri diketahui urutan ketiganya adalah 20. Urutan keenamnya adalah 160. Tentukan urutan ke-8-nya. Kayak gitu. Jadi kalau yang tadi kan diketahui tuh barisan urutnya gitu ya. Angkanya urut dari angka pertama, urutan pertama sampai urutan ke berapa gitu. Kalau ini yang diketahui loncat-loncat. Habis U3 langsung ke U6. Nah, gimana nih caranya? Kakak punya cara yang mudah untuk mengerjakan soal ini. Caranya seperti ini. Nah, kalian buat dulu. Nah, diketahui itu apa sih di situ? Angka pertama, urutan pertama nggak tahu. Urutan kedua nggak tahu. Urutan ketiganya 20. Kayak gitu ya. Kemudian urutan keempat nggak tahu. 5 nggak tahu. Urutan keenamnya 160. Nah, karena ini barisannya geometri, setiap kali loncat ke sini pasti dikalikan dengan rasio. Tapi kita nggak tahu rasionya berapa. Nah, jadi tugas utama kita adalah mencari rasio atau aturan dari barisan ini. Nah, loncatnya berapa kali tuh, Kak? Nih ya, U3 ke U4, U4 ke U5, U5 ke U6. Nah, ternyata rasionya ada 3. R kali R kali R adalah R pangkat 3. Aljabar nih kelas 7, kalian ingat nggak? Kemudian kalau ke kanan dikalikan, kalau ke kiri dibagi. Berarti kalian tinggal bagi nih. 160 dibagi 20. Kayak gitu. Nah, masukkan saja angkanya. Coret 16 bagi 2, 8. Berarti R-nya berapa? Kalian tinggal mikir gini. Berapa kali berapa kali berapa? Ya, 3 kali ini. Yang hasilnya 8. Ayo berapa? 2, Kak. Bener ya, 2 ya. Jadi ini tinggal kita akarkan saja sebenarnya. Akar pangkat 3 dari 8, yaitu 2. Nah, ternyata aturannya adalah dikalikan 2. Berarti U8-nya berapa? Karena ini diketahui U6, ya. Berarti tuh U7-nya adalah 160 kali 2, yaitu 320. Kemudian U8-nya adalah 320 kali 2. Berapa? 640. Kayak gitu ya. Jadi sudah ketemu nih, urutan ke-8-nya adalah 640. Seperti itu. Nah, gimana? Contoh kedua, ini sering banget nih keluar dari soal ulangan. Ya, jadi kalian tinggal buat dulu, diketahui apa sih? Kalau nggak ada ya kalian kasih garis aja ya. Kemudian dari suku yang diketahui ke suku yang lain, loncat berapa kali? Kayak gitu, ya. Jadi tujuan kalian cari dulu rasionya berapa. Seperti itu untuk menyelesaikan soal seperti contoh 2 ini. Nah, oke. Dilihat dulu. Sudah. Nah, untuk barisan geometri ini nanti selain bahas rumus UN, ada juga bahas rumus SN. SN-nya seperti apa? Oke, tunggu sebentar ya.